Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi umat manusia. Sahabat Adorable Islam, ketika kita berbicara tentang teknologi, mesin, dan revolusi industri, nama-nama dari Barat sering disebut sebagai pelopor. Namun sejarah menyimpan kisah yang jarang diungkap. Di abad ke-16, seorang ilmuwan muslim telah menguasai waktu hingga detik, menjinakkan energi alam menjadi mesin, dan meletakkan dasar engineering modern. Siapakah dia? Inilah kisah Taqi al-Din Ibn Maruf, engineer pendahulu revolusi industri. Di abad ke-16, ketika Eropa masih bergulat dengan jam yang sering meleset, seorang ilmuwan muslim di Istanbul telah menciptakan jam mekanik presisi hingga detik. Ketika tenaga masih mengandalkan otot manusia dan hewan, ia merancang mesin daya, turbin, dan sistem transmisi energi. Dan ketika dunia belum memahami pentingnya presisi, ia membangun instrumen ukur dan mesin dengan akurasi luar biasa. Namanya nyaris hilang dari buku sejarah. Namun teknologi modern diam-diam berdiri di atas prinsip yang ia kembangkan. Dialah Taqi al-Din Ibn Maruf. Hari ini, di channel Adorable Islam, kita akan mengungkap kehebatan ciptaan-ciptaan engineering Taqi al-Din yang menjadikannya engineer pendahulu revolusi industri. Siapa Taqi al-Din? Taqi al-Din Ibn Maruf lahir pada tahun 1526. Ia hidup di masa keemasan akhir Kekaisaran Utsmaniyah. Ia bukan hanya ilmuwan teori. Ia adalah engineer praktis yang merancang sistem, membangun mesin, menguji ketahanan dan presisi. Ia diangkat sebagai kepala Observatorium Istanbul pada tahun 1577, sebuah pusat riset teknologi dan sains paling maju di dunia Islam saat itu. Ciptaannya berupa jam mekanik dengan penunjuk jam, menit, dan detik pada abad ke-16. Ini membedakan dengan jam di Eropa yang saat itu tidak stabil, tidak presisi, tidak bisa dipakai untuk eksperimen ilmiah akurat. Taqi al-Din memecahkan masalah ini dengan sistem roda gigi presisi tinggi, mekanisme escapement yang lebih stabil, dan kalibrasi waktu berbasis pengamatan astronomi. Kehebatan engineeringnya Taqi al-Din. Untuk pertama kalinya, waktu bisa diukur, bukan sekadar diperkirakan. Ciptaan Taqi al-Din berdampak besar pada eksperimen sains yang presisi, sinkronisasi mesin juga sekaligus sebagai fondasi industri modern. Tanpa jam presisi, revolusi industri mustahil terjadi. Selain itu, ia menciptakan mesin daya dan turbin, mengubah air menjadi tenaga. Dari ciptaannya ini, lahirnya turbin air, sistem transmisi energi mekanik dan juga mesin penggerak rotasi berkelanjutan. Taqi al-Din memahami prinsip besar yaitu energi alam harus dikonversi menjadi tenaga terkontrol. Ia merancang turbin yang mengubah aliran air menjadi rotasi, menyalurkan tenaga ke mesin lain yang bisa bekerja terus-menerus tanpa tenaga manusia. Konsep power generation sudah ia ciptakan yang menjadi cikal bakal mesin pabrik modern sekaligus prinsip dasar pembangkit listrik modern. Taqi al-Din pun menciptakan pompa air multisilinder, crankshaft, dan connecting rod sebagai jantung mesin modern. Ini adalah salah satu ciptaan paling revolusioner. Sebelum Taqi al-Din, pompa bekerja terputus-putus dan debit air tidak stabil. Desain Taqi al-Din menghasilkan gerakan rotasi yang berubah menjadi gerakan bolak-balik sehingga aliran air menjadi kontinu dan stabil. Kehebatan engineeringnya ini menghasilkan prinsip mekanik yang sama dipakai pada mesin mobil modern. Ini berkelanjutan dipakai hingga saat ini di industri, pertanian, hingga sistem air perkotaan. Sebagai seorang engineer, Taqi al-Din pun menghasilkan alat ukur mekanik, instrumen astronomi presisi tinggi, serta sistem kalibrasi. Taqi al-Din memahami satu kebenaran engineering bahwa mesin hebat akan gagal tanpa pengukuran akurat. Ia membangun sendiri instrumen untuk mengukur sudut, menghitung waktu, juga menguji kesalahan sistem. Kehebatan engineeringnya ini menjadi standar presisi sebelum adanya industri modern. Dampak besarnya bisa dirasakan pada metodologi engineering dan juga standar kualitas industri. Mengapa seorang engineer muslim besar dilupakan? Karena pada saat itu, Observatorium Istanbul dihancurkan, dukungan politik runtuh, dan karya-karyanya tidak diterjemahkan ke Eropa.
Sementara Eropa melindungi ilmuwan, mencetak karya dan membangun industri. Bukan Islam yang anti-sains. Tetapi sains kala itu saat di puncak kemajuan peradabannya kehilangan perlindungan politik. Bagaimana Eropa tahu kehebatan Taqi al-Din? Eropa tidak membaca buku Taqi al-Din lalu menyalin mentah-mentah. Yang terjadi adalah transfer ilmu bertahap melalui jaringan peradaban. Jalur utama Eropa mengetahui ilmu Taqi al-Din melalui jalur Kekaisaran Utsmaniyah. Taqi al-Din hidup di Istanbul yang saat itu menjadi pusat diplomasi internasional, pusat perdagangan bagi Eropa sekaligus menjadi pusat insinyur militer barat, dan pusat sains kala itu. Eropa sangat tertarik pada teknologi militer Ottoman, jam presisi, hingga mesin dan instrumentasi. Banyak insinyur Eropa datang, mengamati, lalu pulang. Setelah Observatorium Istanbul dihancurkan, dukungan politik runtuh sehingga banyak manuskrip yang dijual, disalin, diambil oleh kolektor dan ilmuwan Eropa. Karena pada saat itu manuskrip tidak selalu dicatat sumber aslinya, akibat terkendala bahasa Arab atau bahasa Turki yang dianggap asing. Dan sejak saat itu, Eropa pun mulai membangun narasi Renaissance yang sama artinya dengan kebangkitan internal. Banyak manuskrip sains ditransfer lewat Italia dan Eropa Tengah. Saat itu Italia, Venice, Padua memiliki hubungan dagang dengan Ottoman yang menjadi pusat percetakan sains. Keadaan ini membuat sains-sains dari dunia Islam disederhanakan, diterjemahkan, diadaptasi, dan diberi konteks baru. Apakah ini pencurian? Secara etika modern, iya, banyak yang tidak adil secara atribusi. Namun secara sejarah, ini disebut knowledge appropriation. Ilmu diambil, dikembangkan, dinamakan ulang, hingga dipatenkan secara peradaban. Contoh pola yang sama antara lain Al-Khwarizmi untuk sains algoritma, Ibn al-Haytham untuk sains oftalmologi. Mengapa nama Taqi al-Din tidak terkenal di Eropa? Ini poin paling penting. Saat itu, dunia Islam tidak melindungi ilmuwan secara politik. Jadi, ketika institusi dihancurkan, sains tidak dicetak massal. Sedangkan di Eropa, ilmuwan dilindungi negara. Karya dicetak sehingga ilmu diwariskan sistematis. Bukan berarti karena Eropa lebih pintar, tapi karena sistemnya lebih konsisten menjaga ilmu. Taqi al-Din Ibn Maruf membuktikan bahwa berilmu adalah juga bentuk lain ibadah. Presisi adalah amanah dan teknologi adalah bagian dari peradaban Islam. Jika dunia hari ini hidup dari mesin dan presisi, ketahuilah, seorang engineer muslim telah meletakkan fondasinya berabad-abad lalu. Demikian semoga bermanfaat. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Like and share. subscribe.